Keluhannya gimana? Iya. Ini dok, keluhannya di bawah dok. Di bawah mana? Kita ngeliat ke kaki ya. Nggak ada apa-apa ini kakinya oke. Iya dok, di belakang dok. Nah, biasanya itu baru tuh kelihatan tuh di belakang. Jadi scroll TikTok, Iya, IG-nya di betul. WC. Padahal dia cuman Sebenarnya udah keluar selesai ya. udah selesai. Kalau keluar darah tuh udah pasti ambilin dok. Belum tentu. Belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Outdoor, Outdoor. obrolan antar teman dokter. Teman dokter. Bareng gua Dokter David. Gua Dr. Wildan. Kita akan bahas tentang hemoroid. Hemoroid. Hemoroid itu bahasa medisnya. Yes. Yang Bahasa. artinya Pelebaran pembuluh darah di daerah anus. jadi kadang-kadang suka ada benjolan gitu ya. Benjolan. Kan kalau orang taunya benjolan apa nih? Kan nggak tahu orang awam, makanya Apalagi nggak kelihatan kan? nggak kelihatan. Cuma bisa dirasakan saja itu, tidak bisa dilihat. Tapi dipegang bisa Kan kan? bisa gitu. Kan terus dari itu biasanya pasiennya datang ke kita tuh ya malu-malu gitu. Dok, isi dok. Iya pak, kenapa? Ada keluhannya gimana? Iya. Ini dok, keluhannya di bawah dok. Di bawah mana? Kita ngeliat ke kaki ya. Nggak ada apa-apa ini kakinya oke. Iya dok, di belakang dok. Nah, biasanya itu baru tuh kelihatan tuh di belakang. Iya. Apalagi kalau pasiennya bilang, dok, ini ada benjolan. Tapi kalau dipegang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Nah, Keren tuh benjolan bisa tiba-tiba hilang. bisa menghilang gitu. Bisa menghilang. Oke, definisinya gara-gara apa nih benjolan nih? Benjolan ini adalah pelebaran pembuluh darah di daerah anus. Pembuluh darahnya yang vena ya? Vena, Pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik. Jadi tempat-tempat darah yang akan balik lagi untuk dipompa ke atas, nah biasanya di situ melebar atau membengkak. Yes. Karena dua hal itu tuh biasanya tuh penyebabnya pemicu lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kita lagi BAB, mengedan atau mengejan atau ngeden ya Sering ngeden lah. sering ngedan. Jadi ketika pengen BAB, ini kayaknya masih ada nih di dalam nih. Coba kita tekan lagi. Nah, itu. Seperti itu. Atau base campnya di WC. Jadi scroll TikTok, Iya, IG-nya di betul. WC. Padahal dia cuman Sebenarnya udah keluar selesai ya. udah selesai. Udah selesai ya. Nah, itu Terus-terusan tuh. itu mengedan otomatis tanpa disengaja dia akan secara gravitasi dia akan ke Ya, bawah gitu betul, anusnya tuh. betul. Jadi kayak ada tekanan dorongan dari dalam ke bawah. Atau selain sering ngeden, si pupupnya Keras. terlalu keras. Sehingga dia mengedan. Sehingga mengedan. Coba kalau pupnya nggak keras-keras amat kan keluar lebih gampang. Iya. Nah, kita hubungkan lagi kenapa pupnya bisa keras? Ya, mungkin karena kurang serat atau kurang air minum, Iya. kurang minum. Atau juga bisa pupnya ditahan terus kalau anak-anak yang harusnya pup terus ya kan, akhirnya ketahan. Kalau ketahan terus kotoran kita di dalam, cairannya itu akan terserap terus oleh tubuh kita atau usus kita, sehingga pup itu kering, jadi susah buang, jadi keras. Itu terjadi sering sama anak-anak. Jadi dia nggak mau pup, takut pup, akhirnya pupnya keras lama-lama karena kering dia. Apalagi air minumnya kurang. Tapi kadang-kadang juga terjadi bukan pas lagi kita ngeden atau BAB doang. Nah, Pada orang-orang yang suka angkat berat, nah, nge-gym. Nah, itu tuh ini kayaknya bisa nih kita tambahin nih bebannya nih. Nah, dia kan ketika mengangkat beban, pada saat itu ada rasa untuk Ngeden. seperti ngeden ya, Ngeden. seperti ngeden ya gitu untuk menguatkan tenaga. Nah, di situ juga bisa tuh memicu. Yes. Seperti itu. Dan yang paling sering juga itu terjadi pada ibu pada saat melahirkan. Perempuan-perempuan yang saat melahirkan normal dia biasanya mengedan. Ya, betul. Gitu. Gitu. Itu ya, makanya perjuangannya luar biasa tuh. Perempuan mengedan dia bisa menyebabkan salah satunya adalah hemoroid atau ambien atau wasir. Ya, betul. Wasir juga kebagi-bagi tuh. Yes. Bagi-bagi. Kalau kita bicara wasir,
dibagi-bagi lagi untuk bahasa medisnya itu hemoroid internum, hemoroid externum. Ya, Jadi hemoroid yang di dalam sama hemoroid yang di luar. ya. Kemudian si hemoroid internum kebagi-bagi lagi tuh. Gimana, Bro? Ya, derajatnya terbagi lagi. Ciri khas dari hemoroid yang di dalam, dia adalah keluar apa sering pada saat BAB-nya keluar darah. Oh, kok berdarah nih? Pada takut tuh. Hmm. Pas lagi ngeden, ada darah keluar. Pas dipencet-pencet, pas dipegang-pegang, nggak ada yang berdarah. Berdarah, terus nggak di luarnya nggak ada Kadang-kadang ya, itu darah. kadang-kadang ya. Itu grade 1. Itu grade 1. Satu. Dan itu adalah ciri khas dari bagian dalam. Mm-mm. Grade 2 dia biasanya yang dalam udah keluar. Udah keluar. Jadi Oh, pas lagi ngeden, habis itu dicoba diraba-raba, wah ini ada yang benjol nih. tapi pas Gitu. nggak ngeden Tapi masuk pas lagi. nggak ngeden masuk lagi. Nah, itu Nah, grade itu tuh 2. yang kedua tuh, Grade grade 2. 2. Kalau grade 3 itu mau ngeden, mau nggak ngeden, dia udah di luar tuh. Tapi dimasukin Tapi kalau manual dimasukin manual bisa masuk. pakai tangan Tapi sendiri ntar bisa begitu masuk. ngeden atau BAB lagi, keluar Keluar lagi. lagi. Seperti itu, dimasukin sendiri itu masih bisa masuk. Empat, Bro. Oh, dari 4 mau didorong lagi dia tetap udah permanen ya. Bagian luar yang bagian dalam yang keluar itu dia udah nggak bisa didorong masuk lagi. Itu hemoroid atau ambeien udah derajat 4 yang bagian dalam. Ciri khasnya ya gitu lah. Penanganan Penanganan, penanganannya tinggi serat, cukup biasanya serat. biasanya nggak semuanya butuh operasi. Yes, Ya, biasanya tuh justru tergantung ketika derajatnya juga ya kan. betul, Ya, ya. tergantung derajat satu, terus yang kedua biasanya ketika diperbaiki seratnya, kemudian asupan minumnya juga baik, kemudian eh, ketika dia BAB, cara-cara BAB-nya seperti tidak banyak mengedan, tidak terlalu lama duduk di toilet, seperti itu diperbaiki, harusnya bisa membaik ya tanpa Bisa operasi. membaik tanpa Dan tergantung operasi. grading. Kapan tuh kalau misalnya kita harus ke dokter? Udah sakit banget. Sakit banget. Oh, udah sakit banget tuh. Udah sakit banget, susah duduk. Ya sebaiknya dibanding jadi kualitas hidup kita berkurang, Tuh. mendingan konsultasi ke dokter bedah untuk dilakukan apa yang harus bisa dilakukan. Kalau seandainya masih bisa pakai salep atau krim atau obat melalui anus, ya masih aman. Tapi kalau udah butuh, wah ini udah nggak bisa, ya berarti sebaiknya daripada kualitas hidup kita berkurang, kita ikut aturan dokter bedah yang melanjutkan. Nah, kemudian biasanya kalau bisa misalnya harus dioperasi sekalipun, teknik operasi ambien juga macam-macam dan itu dokter teman-teman kita yang spesialis bedah yang akan lebih detail lagi menjelaskan karena seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya, sesuai dengan gradingnya, sesuai dengan jenis si ambiennya itu, pendekatan untuk bedahnya juga macam-macam. Seperti Yes. itu. Tapi target kita adalah supaya nggak dibedah. Betul. Kalau bisa jangan sampai Iya. dibedah. Bagaimana tuh caranya? Caranya kita bahas mitos dan fakta dulu. Oh, kita start dulu. Mitos dan Oke. fakta dulu. Kalau mitos dan fakta, Dok, kalau kebanyakan makan pedas bisa bikin ambien, Dok. Nah, sebenarnya sih nggak ngaruh ya. Iya, betul. Kecuali yang alergi pedas, sehingga dia sering buang air besar. Kalau Mm-mm. makan pedas nih, aduh, pengen pup. Nah, pup lagi, pup lagi. Nah, itu kan dia ngeden juga tuh. Jadi lebih banyak pup, lebih banyak ngeden, lebih banyak duduk Lebih di banyak duduk WC. di WC. Nah, kadang-kadang juga kan kalau kita lihat, kok orang-orang zaman dulu lebih sehat ya pas WC-nya masih WC jongkok Kenapa gitu? dibandingkan orang-orang yang sekarang pakainya WC-nya WC duduk. Karena kalau jongkok kelamaan sakit Karena kalau kakinya. jongkok lama sakit. Iya. Atau kalau kita Hmm. lihat dari tilikan anatominya juga ketika kita jongkok si daerah atau sphincter anal itu tuh dia benar-benar pada posisi yang kebuka. Jadi tidak perlu lebih banyak mengedan sebenarnya Ya, ketika dalam posisi jongkok. betul sekali. Karena kalau posisi toilet duduk yang modern seperti sekarang, dia itu tidak fully kebuka, fully fully tepat gitu untuk si Nge-relax lah ya ininya, awal-awal. betul, relaksasi si sphincter aningnya. Kemudian mitos yang berikutnya, Dok, kalau ambeien cuma ada orang tua doang main itu, Dok. Apa? Cuma pada orang tua Oh, doang. enggak, anak-anak juga. Bahkan remaja sering ya, karena sering apa? Ya itu scroll TikTok, IG, YouTube di WC di kamar mandi Betul. kelamaan.
betul. Malahan mungkin bisa jadi anak-anak muda sekarang lebih banyak ya, Bisa karena jadi. lebih sering buka TikTok atau segala macam ya. Kelamaan karma. Base camp-nya. Mitos berikutnya, Dok, kalau keluar darah tuh udah pasti ambeien, Dok? Belum tentu. Belum tentu. Karena ada banyak penyakit juga di situ. Ada kanker rektum, Fisuraan, visuraan nih, abses perianal, ada abses juga ya kan. banyak macam-macam tuh ya. Iya, abses maksudnya itu ada infeksi ya di Infeksi. anus. Nah, tapi kan kalau yang kita bahas adalah hemoroid, pelebaran pembuluh darah vena di daerah sekitar anus, sphincter anus bagian dalam maupun bagian luar. Ini nih yang paling sering nih mitos nih. Aduh, Dok, ini kalau udah kena ambeien nih kayak gini nih, harus operasi, Dok. Nah, kan belum tentu. Belum tentu. Target kita kan nggak boleh, sebaiknya, makanya kita edukasi sebaiknya biar nggak sampai operasi. Masuk ke segmen berikutnya, pencegahan. Yang Pencegahan. pasti kalau misalnya namanya ambeien, nggak selalu harus dioperasi. Ya, betul. Dengan perubahan gaya hidup, diet tinggi serat, asupan air putih 1.500 sampai 2.000 mili per hari, itu diharapkan bisa mencegah si hemoroidnya. Terus apa lagi kira-kira? Jika diketahuinya masih derajat rendah. Betul. Jadi jangan udah kayak gitu tetap males Tuh. minum, Iya. tetap nongkrong yang lama, Heeh, tetap ngeden-ngeden juga. iya. Makanya ya maksudnya itu harus di atas apa kita memberikan edukasi ini biar mencegah jangan sampai ke tahap operasi. Tadi ya, apa pencegahannya? Diet tinggi serat. Tinggi serat, tidak Jadi mengedan. lebih banyak sayuran, buah, kemudian Minum air putih. minum air putih 1.500 sampai 2.000 cc per hari. Ya, Seperti itu. pup kalau lagi butuh aja, Jangan jangan ditahan-tahan. ditahan-tahan Nah, lagi. kalau misalnya memang harus pup Pup aja. langsung. Tapi kalau nggak mau pup jangan jangan kumpul ke kamar mandi, Ya, ini kelamaan katanya. betul, betul. Iya, iya, iya. Oke, apa lagi? Itu aja kayaknya ya. Udah ya. Itu aja ya. Kalau ada yang kurang-kurang Ada mungkin yang bisa kurang-kurang. komen. Oke. Oh ya, untuk teman-teman dokter spesialis bedah, mungkin ada yang harus ditambahkan. Yang penting mungkin kita bisa kelewat. Tolong langsung diketik aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita tutup aja. Oke. Gua Dr. David. Gua Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.